Halo Sobat Art dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan ngebahas series film yang berjudul Keep Breathing, mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami kecelakaan pesawat lalu kemudian membuat dirinya terjebak di pulau tak berpenghuni. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Liv! Text me if you need anything or not. I'll be quiet. Quiet's not... Hey. Oh, nice. Not just. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Olivia Rivera yang sedang berada di bandara. Di sana, ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari temannya yang bernama Ruth. Dalam percakapan telepon itu, Ruth menanyakan tentang kemana sebenarnya Olivia akan pergi. Dan kenapa Olivia melakukan cuti pekerjaan mendadak seperti ini. Mendengar hal itu, Liv mengatakan pada temannya jika tujuan ia pergi ke sebuah tempat ini telah ia tulis dalam sebuah surel yang telah dikirimkannya pada Ruth. Di sini Ruth juga membahas soal Danny, seorang pengacara hebat yang sedang menangani sebuah kasus yang sepertinya berhubungan dengan Liv. Liv sendiri adalah seorang pengacara. Meski Ruth menanyakan itu, Liv tetap bersikap dingin dan langsung menutup teleponnya. Setelah itu, Liv menanyakan kepada petugas bandara tentang berapa lama lagi ia akan terbang. Tapi petugas pun mengatakan bahwa pesawat yang akan membawa Liv tiba-tiba mengalami kendala dan tidak bisa untuk terbang hari ini karena pengaruh angin yang begitu kencang dari arah tujuan Liv, yaitu Inuvik. Mendengar hal itu, Liv sedikit marah, namun apa daya, ia tidak bisa melakukan apapun. Liv kemudian duduk termenung dan terbayang akan masa kecilnya dulu saat bersama dengan sang ibunda. Ibu Liv adalah seorang yang pandai dalam melukis. Di saat Liv tengah membayangkan itu, Liv kemudian mendengarkan percakapan dua orang pria asing yang sedang membicarakan tentang perjalanan mereka melewati Inuvik. Liv yang mendengar hal itu, seakan-akan ia pun mendapatkan harapan baru. Liv tanpa basa-basi langsung memohon pada dua pria itu agar membawanya ke Inuvik karena kedua orang ini melintasi jalur Inuvik. Liv juga tak segan-segan akan memberikan bayaran $1.000 pada masing-masing di antara mereka karena Liv sangat ingin pergi ke sana hari ini. Mendengar hal itu, kedua orang itu tampak menolak karena akan mengganggu kerjaan mereka. Namun tetap saja, Liv terus memohon dan membuat sedikit keributan, sehingga petugas keamanan pun datang menghampiri mereka. Saat petugas itu mendekat, terpaksalah Sam dan George, dua orang itu, lantas mengajak Liv pergi bersama mereka. Perjalanan mulai dilakukan. Di dalam perjalanan, George pun melarang Liv untuk menggunakan ponsel di dalam pesawat pribadi mereka karena takutnya itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Di dalam perjalanan itu juga, Sam berkata bahwa dirinya adalah seorang fotografer dari National Geographic yang saat ini ingin pergi melakukan pekerjaannya. Setelah lama berbincang, Liv kemudian mengambil headphone dan handphonenya lalu memutarkan sebuah lagu yang membuat Liv pun tertidur. Tak berapa lama kemudian, keadaan pesawat tiba-tiba mulai berantakan. Guncangan-guncangan hebat terjadi dalam pesawat yang membuat George dan Sam tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, mesin pesawat pun meledak dan mereka jatuh ke sungai. Dalam kondisi seperti itu, Liv pun mencoba membantu Sam dan George. Sam berhasil keluar dari pesawat dan beranjak pergi. Namun,
Sam yang keluar malah membuat air semakin masuk ke dalam pesawat dan pesawat benar-benar akan segera tenggelam. Di sini, George tidak bisa kemana-mana karena kakinya tersangkut dan tertusuk oleh benda yang ada di pesawat. Meski Liv mencoba membantunya, pada akhirnya Liv pun tidak mampu dan terpaksa meninggalkan George yang mati tenggelam. Liv kemudian juga membawa Sam untuk berenang ke tepian. Setelah sampai di tepi, Liv melihat jika kakinya Sam telah tertusuk benda logam. Itu membuat pendarahan tidak berhenti-henti. Liv tidak bisa mencabut benda itu karena akan membuat Sam kehilangan banyak darah. Terpaksa, Liv menghentikan pendarahan dengan cara mengikatkan paha Sam. Setelah selesai menghentikan pendarahan, Liv bergegas mencari sinyal dengan ponselnya di tempat ketinggian. Namun, itu percuma saja karena hutan ini sangat belantara sekali dan tidak ada sinyal sama sekali. Karena kejadian itu, Liv benar-benar kesal dan ia sebisa mungkin akan bertahan di sini. Liv kemudian juga mengambil sebotol minuman dan 2 coklat yang ada di sakunya yang tadi diberikan oleh Sam. Mereka berdua akhirnya tertidur dengan dialaskan dedaunan yang Liv ambil dari hutan. Di keesokan harinya, Liv pun terbangun dan melihat Sam yang berteriak kesakitan. Ternyata setelah diperiksa, perut Sam kini mengalami luka dalam akibat pendarahan yang terhenti. Dengan kejadian ini, Liv tidak bisa berbuat banyak. Dan di saat-saat terakhir, Sam mengatakan pada Liv bahwa ia bukanlah seorang fotografer dari National Geographic dan tidak akan ada orang yang mengetahui Liv ada di sini. Jadi, Liv akan bertahan hidup sendirian di pulau antah berantah ini. Tak berapa lama kemudian, Sam pun tewas yang membuat Liv kini harus hidup seorang diri. Di tengah-tengah kesendirian itu, Liv terbayang akan sosok Danny yang merupakan pacarnya setelah sebelumnya dikenalkan oleh Ruth sahabatnya. Hubungan mereka sampai ke tahap yang paling jauh. Setelah terbayang akan hal itu, Liv kini mencoba untuk memulai kehidupannya di sini. Ia pun kemudian membuka bajunya untuk berenang ke pesawat agar bisa mengambil sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa membantunya bertahan hidup di hutan ini. Tapi sayang, ketika ia akan berenang, keadaan air pun sangat dingin sekali dan Liv tidak bisa untuk terlalu lama berada di dalam air. Liv yang gagal tidak kehabisan cara. Ia pun kemudian langsung membuat sebuah rakit agar ia bisa berada di tempat pesawat terjatuh. Dan itu bisa menghilangkan efek kedinginan yang ia rasakan. Tapi sayang, rakit yang ia buat malah hancur dan tidak bisa untuk dipakai. Liv pun tidak bisa kemana-mana. Tak berapa lama kemudian, tak terasa, hari mulai larut malam. Dan di tengah-tengah malam seperti itu, Liv hanya bisa makan coklat yang tadi diberikan oleh Sam. Liv pun akhirnya tertidur dengan bersandarkan sebuah pohon yang sudah tumbang. Di keesokan harinya, Liv kembali meyakinkan dirinya bahwa ia sanggup untuk melewati ini. Di saat-saat seperti ini, Liv teringat akan sosok ayahnya yang belum lama ini meninggalkan Liv. Akibat kejadian itu, Liv terus semangat dan mencoba untuk berenang ke tempat pesawat yang terjatuh dengan menggunakan sebuah pohon. Dengan menggunakan pelampung pohon itu, Liv akhirnya sampai ke tempat di mana pesawat itu jatuh dan Liv mulai menyelam. Liv kemudian masuk ke dalam pesawat dan mengambil beberapa peralatan yang ada di sana. Ia pun kemudian mengambil sebuah tas yang dipunyai oleh Sam. Tas itulah yang kemudian Liv bawa ke tepian.
Saat Liv sudah tiba di ketepian, Liv kemudian membuka isi tas dari Sam. Dan ternyata isi tas itu berisikan sejumlah uang yang begitu banyak. Tak cuma uang, Liv juga menemukan berbagai obat-obatan terlarang. Akhirnya, Liv pun sadar bahwa sebenarnya Sam dan George adalah dua pengedar narkoboy yang sedang menjalankan tugasnya. Setelah melihat itu, Liv juga tidak berhasil menemukan benda-benda yang bisa Liv gunakan untuk bertahan hidup di sini. Tapi meski begitu, Liv akhirnya kepikiran sebuah ide, yakni dengan membakar uang-uang ini supaya bisa menyalakan api. Akhirnya api pun menyala dan Liv akan segera memanfaatkan api itu. Liv kemudian berencana untuk merebus air sungai ini supaya bisa dikonsumsi. Hey, don't overthink. Just Eating soft cheese. Liv kemudian mencoba untuk mencari beberapa benda logam yang bisa dijadikan Liv sebagai tempat untuk merebus air. Setelah lama melakukan pencarian, Liv akhirnya menemukan puing-puing pesawat yang terdapat benda logam dan kemudian menggunakannya sebagai tempat perebusan. Rencana Liv pun mulai berjalan sempurna dan membuat Liv bisa mengonsumsi minuman itu. might be preferable. Di tengah-tengah kesendirian itu, Liv terbayang akan masa kecilnya dulu saat ayahnya terus menjaga dan merawat si Liv sejak ditinggalkan oleh si ibu. Setelah terbayang akan hal itu, Liv kembali melangkah dan kini mulai mencari bahan makanan. Ia pun berusaha untuk menangkap ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Namun, ia gagal untuk menangkapnya karena ikan itu sangat lincah sekali. Liv yang gagal kemudian mendapatkan sebuah ide untuk membuat pancing dengan menggunakan alat sederhana. Ia menggunakan cincinnya sebagai mata pancing. Dan setelah selesai dibuat, Liv mulai mencoba memancing ikan. Tapi sayang ketika ia mendapatkan sebuah tarikan dari ikan, tali pancingnya pun harus terputus karena terlalu lemah. Liv yang bingung mencari bahan makanan kemudian menyusuri hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan di dalamnya. Setelah lama mencari, Liv kemudian menemukan berbagai buah-buahan liar yang ada di hutan. Liv mengumpulkannya dan kemudian Liv membawanya pulang. Liv yang sudah tiba di tempat persinggahan kini mulai mencoba mengonsumsi buah-buahan itu. Dari 3 jenis buah yang ia kumpulkan, hanya satu yang enak untuk dimakan. Liv kemudian mencoba untuk memakan salah satu buah itu. Namun sayang, di malam harinya ia malah merasakan efek negatif akibat mengonsumsi buah-buahan. Meskipun rasa sakit itu hanya berlangsung sebentar. Di keesokan harinya, Liv kembali melihat buah-buahan yang ia konsumsi kemarin. Dan Liv mencoba untuk merebusnya supaya buah-buahan itu tidak membuat Liv sakit perut lagi. Liv kemudian berhasil merebusnya dan setelah dikonsumsi, Liv pun tidak merasa sakit perut lagi. Sehingga Liv pun memutuskan untuk mengumpulkan buah-buahan seperti ini dan mulai mengonsumsinya. Just I really need to focus right. Getting dark. Waktu pun kian berlalu dan di tengah-tengah kesendirian, Liv terbayang
akan sesuatu hal yang membuat dirinya ingin pergi ke Inuvik. Ternyata tujuan si Liv untuk pergi ke Inuvik adalah untuk menemui ibunya di sana yang sudah lama tidak Liv temui. Liv pun kembali merasa semangat karena setelah ia lolos dari pulau ini, ia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Akibat kejadian itu, Liv kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan supaya menuju ke Inuvik dengan cara melintasi hutan. Sebelum pergi, Liv kembali teringat akan sosok Danny yang ternyata telah membuat dirinya hamil. Dan saat ini, itu berarti Liv tengah mengandung seorang anak. Setelah itu Liv bergegas pergi dan membawa sejumlah peralatan yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Liv kemudian bergegas melakukan perjalanan. Dan di saat-saat ia melakukan perjalanan, Liv juga sembari menaruh beberapa kain untuk membuat sebuah tanda agar jika orang melakukan pencarian terhadap dirinya yang hilang, para pencari bisa menemukan keberadaan Liv. Liv kemudian terus melangkah ke depan dan Liv kini menemui target yang akan ia tempuh. Meskipun jauh, Liv akan mencoba untuk melakukannya. Dengan mendapatkan arah target yang akan Liv tempuh, Liv mulai semangat menjalankan perjalanan. Ia pun kemudian terus melangkah dan menemukan sebuah tanda sepatu. Liv pun yakin jika ada orang di sekitar sini. Liv kemudian mencoba untuk mengikuti jejak langkah sepatu itu. Tetapi ternyata itu adalah sepatunya sendiri. Bisa dibilang Liv telah tersesat di hutan ini. Liv yang tersesat mencoba untuk mencari jalan pulang agar bisa membuat rencana yang jauh lebih matang. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, Liv kembali terbayang akan masa kecilnya dulu saat bersama dengan sang ibunda. Ibunya sangat lupa waktu jika berhubungan dengan lukisan. Ia bahkan tidak terlalu memikirkan kondisi yang Liv alami. Tapi meski begitu, ibunya Liv pun sangat sayang sekali terhadap Liv. Setelah terbayang akan hal itu, Liv juga terbayang saat ia berada di sekolahan, di mana dulu gurunya mengajarkan untuk membuat kompas waktu. Ya, dengan berbekal ilmu itulah Liv menggunakannya di kehidupan nyata sekarang ini. Liv kemudian berhasil membuatnya dengan bantuan jam magnet milik si Sam sebelumnya. Dengan kompas itu, Liv terus melangkah maju dan kali ini Liv yakin bahwa ia akan bisa pergi ke Inuvik. Liv pun kini mulai melangkah dan di saat-saat ia menempuh perjalanan, Liv terus berhalusinasi akan sosok Sam yang terus mengingatkan Liv bahwa Liv tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini karena tidak akan ada orang yang bisa membantu Liv. Liv pun tidak menghiraukan itu dan mulai melangkah lagi. For one thing, Just you. I've been doing it my entire life. Namun, di saat ia akan berjalan, tiba-tiba saja terdengarlah suara hewan yang mendekatinya. Liv pun beranggapan bahwa hewan itu adalah hewan liar yang bisa memangsa Liv. Liv pun langsung memanjat pohon untuk menghindari hewan itu. Tapi tak disangka, itu hanyalah seekor hewan kecil yang membuat Liv pun benar-benar merasa menyesal. Liv pun hanya bisa tersenyum melihat kebodohannya itu. Setelah itu Liv pun bersandar di bawah pohon yang sejuk untuk menikmati keadaan kesengsaraannya. Di saat Liv akan beranjak tidur, Liv mendengar suara pesawat yang melintasi daerahnya yang membuat Liv mencoba untuk memanggil pesawat itu. Tapi sayang, itu semua hanya percuma karena pesawat itu tidak akan bisa mendengarkan Liv yang jauh berada di bawah. Meski pesawat itu tidak mendengarkan Liv, Liv terus mencoba memanggilnya dan terus berlari menuju ke arah pesawat itu. Namun tak diduga, Liv malah terjatuh ke dalam sebuah lubang yang pada akhirnya membuat Liv pun
terjebak di dalam lubang itu dan tertimpa batu yang cukup besar. Liv pun hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Apalagi kini kepalanya juga mengalami pendarahan akibat terbentur batu-batu kecil. Liv mencoba menyingkirkan batu itu, namun Liv tidak mampu. Hingga pada akhirnya Liv pun terbayang dan berhalusinasi akan ibunya yang ada di sampingnya. Liv menanyakan kepada ibunya kenapa ibunya dulu meninggalkan Liv ketika Liv masih kecil. Liv merasa kesepian sejak ditinggalkan oleh ibunya. Halusinasi itu membuat Liv semakin tidak berdaya. Liv seakan-akan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Meski begitu, Liv terus mencoba menghilangkan rasa halusinasinya itu dengan cara melemparkan sebuah batu ke arah ibunya. Pada akhirnya, Liv pun berhasil menghilangkan halusinasi. Dan kini Liv mencoba untuk bangkit supaya ia terus bisa bertahan hidup. Liv pun kemudian berusaha untuk memecahkan sedikit batu yang menimpa tubuhnya agar kaki Liv yang terjebak bisa dikeluarkan. Ketika Liv memukul batunya, beruntung batu itu sedikit lapuk yang membuat Liv terus berusaha untuk memukul batunya. Semakin kuat Liv memukul batu itu, akhirnya kaki Liv yang terjebak kini berhasil dikeluarkan. Liv pun kini mencoba untuk keluar dari lubang yang membuatnya terjebak. Liv melihat ketinggian lubang ini yang sangat sulit untuk digapai. Liv pun tidak tahu harus berbuat apa, apalagi sekarang ia kembali merasakan halusinasi akan sosok ibunya. Ibunya terus menyuruh Liv untuk tinggal di sini dan tidak beranjak keluar. Liv pun perlahan-lahan mulai pasrah akan keadaan. Namun tak berapa lama kemudian, Liv kembali bersemangat dan kini Liv pun berhasil menghilangkan halusinasi akan ibunya dan akhirnya Liv menemukan sebuah jalan keluar alternatif agar bisa lolos dari lubang ini. Liv pun bergegas menyusuri jalan alternatif itu yang sangat sempit. Meski begitu, Liv terus menerobosnya dan ternyata jalan keluar yang Liv tengah lihat saat ini menuju sebuah jurang. Dengan keadaan ini, tidak ada pilihan lain bagi Liv untuk bisa keluar dari lubang selain menyusuri secara perlahan-lahan jurang ini agar Liv tidak terjatuh. Tapi kemudian Liv yang terjatuh dari jurang yang cukup tinggi itu membuat kondisi tubuh Liv semakin terluka parah. Bahkan kali ini kakinya Liv tidak bisa digerakkan sama sekali dan sepertinya mengalami patah tulang. Meski begitu, Liv pun tetap semangat karena pesan-pesan dari ayahnya saat masih kecil. Liv terus mencoba mengingat pesan almarhum ayahnya saat masih kecil dulu agar Liv bisa semangat. Liv kemudian terus melangkah dengan menggunakan tongkat kecil yang sanggup menopang tubuhnya. Liv pun mulai melangkah maju untuk bisa mencari tempat persinggahan yang bisa ia tinggali. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, Liv terus terbayang akan sosok ayahnya yang selama ini selalu menjaga dan merawat Liv. Meskipun selama ini Liv tidak terlalu berbakti kepada ayahnya karena Liv terlihat lebih menyayangi ibunya. Liv yang terbayang akan hal itu kembali merasakan semangat dalam hidupnya dan membuat Liv terus melangkah meskipun dalam kegelapan malam. Di tengah-tengah kegelapan, Liv terus melihat ke arah langit yang terkesan indah dengan bintang-bintangnya. Waktu pun kian berlalu dan kini Liv berhasil melewati malam gelap itu dan kembali melangkah di keesokan hari. Ketika Liv melangkah, Liv kini berhalusinasi akan sosok Danny, si pacarnya. Like, stay cute.
Tell them you love them. Besides, Some things are out of our control. Semakin lama Liv menempuh perjalanan, cuaca yang Liv rasakan semakin berubah-ubah. Hujan deras juga tidak menghalangi semangat Liv untuk keluar dari hutan ini. Liv semakin hari semakin kelelahan karena tubuhnya belum mengonsumsi apapun. Liv terus terbayang akan sosok ayahnya saat ayahnya dalam keadaan sekarat. Liv benar-benar tidak punya harapan lagi untuk hidup. Namun, seketika saja Liv seakan-akan mendengar suara mobil yang ada di sekitarnya, yang membuat Liv sangat semangat untuk mendekati suara itu dan mulai mencoba untuk melangkah lebih jauh. Tapi itu semua hanyalah halusinasi Liv, karena saat ini Liv tengah berada di sekitaran sungai yang sangat deras. Liv pun kemudian singgah sebentar di sekitaran sungai untuk menenangkan kondisi tubuhnya yang saat ini tengah mengalami berbagai kejadian-kejadian yang melelahkan. Liv terus kepikiran akan sosok ayahnya yang mengingatkan Liv untuk terus melangkah maju dan Liv harus menyusuri sungai karena satu-satunya jalan untuk keluar dari hutan adalah dengan cara menyusuri sungai. Liv terus menyusuri sungai itu secara perlahan-lahan meskipun dalam keadaan tubuh yang sangat lemah. Liv pun mulai menangisi keadaan yang ia alami. Namun setelah itu Liv kembali pada tujuannya untuk keluar dari hutan ini. Dan tak tanggung-tanggung, Liv kali ini menggunakan sepotong kayu untuk mencoba mengarungi sungai yang begitu deras. Perlahan-lahan Liv tidak merasakan jika sungai itu deras. Namun seiring berjalannya waktu, aliran sungai itu seakan-akan semakin deras. Ditambah lagi dengan bebatuan yang ada di sekitaran sungai yang membuat tubuh Liv kini mulai terbentur batu-batuan itu dan terus dibawa arus dengan sangat kencang. Liv tidak tahu lagi dengan keadaan hidupnya yang membuat Liv pasrah akan keadaan. Di tengah-tengah kesengsaraan ini, Liv tidak bisa berbuat banyak. Liv terus merasakan bahwa nyawanya sebentar lagi akan segera tiada karena direnggut oleh aliran sungai yang begitu deras ini. Di dalam keadaan seperti itu, Liv pun terbayang jika dirinya dengan si Dani tengah mengalami kebahagiaan yang besar sebab Liv telah melahirkan seorang anak yang begitu imut. Setelah terbayang akan hal itu, Liv kini hanyut dan akan segera tenggelam. Tapi dua orang asing berhasil menyelamatkan hidup Liv. Liv kemudian dibawa oleh kedua orang itu ke tepian untuk segera dibantu. Di sana, Liv pun akhirnya sadar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Season pertama dari Keep Breathing pun berakhir sampai di sini.